Hi guys, it's Bila. Welcome to Grow M Channel. Nah, untuk kali ini kita bakalan bahas salah satu negara yang unik dan menarik. Langsung aja kita breakthrough ya. Nah, nama negara ini adalah negara Nauru. Secara geografis, negara ini berdekatan dengan Pulau Banaba atau berada di wilayah Kiribati. Negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik ini menjadi negara yang tidak memiliki ibu kota. Nah, negara ini secara resmi dikenal sebagai Republik Nauru atau sebelumnya itu dikenal sebagai Pleasant. Dilansir dari Atlas Obscura, pusat pemerintahan dan daerah permukiman besar itu berada di distrik Yaren. Nah, oleh karena itu, Yaren itu umumnya dianggap sebagai de facto atau ibu kota dari negara tersebut. Nah, selain itu, Nauru juga diklaim sebagai negara terkecil di dunia loh guys. Dengan kurang lebih 12.000 penduduk, tapi Nauru juga memiliki 12 suku yang berbeda. Dan digambarkan juga dalam bendera negara mereka yang memiliki bintang dengan 12 sudut. Nauru hanya memiliki luas 21 km persegi, atau sama dengan setengahnya wilayah Jakarta Pusat yang besarnya itu sekitar 48 km persegi. Pada saat kemerdekaannya, yaitu tahun 1968, Nauru itu dikenal sebagai negara terkaya di dunia karena memiliki cadangan fosfat yang sangat berharga yang berasal dari guano, yang bisa digunakan sebagai pupuk komersial dan nutrisi untuk kesehatan kehidupan di pesisir maupun di lautan. Pada tahun 1975, negara tersebut menghasilkan 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 36 triliun. Karena hal itu menyebabkan Nauru itu diklaim sebagai negara terkaya di dunia. Nah, hal ini sempat menjadikan Nauru sebagai negara dengan penghasilan tertinggi di dunia. Bahkan dengan penghasilan tertinggi ini, negara ini mampu memfasilitasi penduduknya loh, mulai dari pengobatan gratis hingga biaya pendidikan. Namun sayangnya, negara tersebut menjadi runtuh ketika deposit fosfat itu mulai habis karena dieksploitasi berlebihan. Korupsi juga merajalela dan menyebabkan turunnya perekonomian negara tersebut. Dan mereka juga nggak ada investasi apa-apa yang dijadikan pegangan gitu loh. Jadi mereka itu cuma bergantung pada satu industri andalan mereka aja gitu. Sampai-sampai fosfat yang ada di Nauru itu udah nggak layak dipakai. Fertilizing like fruits and mixing with their like soils in the country, like we exported from and other countries like Australia and Malaysia, India. Situasi Nauru itu pernah sangat krusial sampai terancam bangkrut. Sampai akhirnya mereka tuh ngegadein properti-properti yang ada di sana kayak hotel, airport, dan pesawat-pesawatnya juga. Nauru pernah menjadi pusat pencucian uang internasional karena negaranya itu memberikan kebijakan bebas pajak. Dan Amerika sempat melayangkan sanksi untuk Nauru karena kasus tersebut. Sampai pada tahun 2004, pemerintah Nauru itu melarang pencucian uang dan juga pendanaan terorisme. Nah, yang menarik lagi, dulu pas zaman kaya-kayanya itu penduduk negaranya tuh malah jadi penduduk yang pasif gitu loh, dan cenderung konsumtif. Nah, negara kaya nyari uang gampang, makan murah, jadinya foya-foya deh tiap hari. Sampai yang gak kerja pun dapat duit loh. Jadi kerja tuh kayak cuma pilihan gitu. Nah, pada saat itu impor makanan tuh banyak banget yang masuk. Dari fast food dan minuman soda itu banyak banget dari Australia dan juga New Zealand. But it wasn't always this way. It wasn't this way until Nauru began importing Western food. Makanan-makanan laut dan juga makanan-makanan hasil perkebunan itu perlahan ditinggalin. Jadi lebih cenderung makan cepet gitu, jadi bayar langsung makan gitu. Alhasil mereka jadi pada obesitas dan awalnya buat mereka itu bukan masalah. Karena bagi mereka itu badan gemuk adalah lambang kemakmuran. Jadi kalau di sana semakin lo gede semakin lo cakep. Di tahun 2007 WHO itu meriliskan data ternyata 95% rakyat Nauru itu mengalami obesitas. Nah, penduduk yang berusia 20-40 tahun itu rata-rata berat badannya itu kurang lebih 100 kg. Sampai-sampai warganya tuh banyak yang meninggal dunia akibat serangan jantung dan juga kolesterol. 94% of the population is overweight and 71% are obese.
while almost a quarter of the population, 24.1%, suffers from diabetes. Kabar baik, dari segi ekonomi, Nauru itu udah mulai bangkit lagi gitu loh. Bank Dunia telah memasukkan Nauru sebagai negara yang berpenghasilan tertinggi. Nah, pendapatan itu dihasilkan dari sektor industri perikanan. Dengan memanfaatkan letak geografisnya, Nauru juga menjual izin kepada negara lain untuk mengambil ikan di perairan mereka. Dan kebanyakan tuh sekarang penduduknya udah jadi nelayan. Nah, jadi segitu aja breakthrough dari aku. Jadi itulah keunikan-keunikan yang ada di negara Nauru. Nah, buat kalian yang punya cerita menarik dan mau Bila bawain, kalian bisa langsung aja komen di bawah ya. Jangan lupa kasih like, komen juga di bawah, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye!